meningkat acara selanjutnya yaitu intisari pengajian agama yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Desa Banjarsari. Kepada beliau waktu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imam wa bil mu'minina wal mu'minas ikhwana amma ba'd. Qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mafna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Terima kasih kepada pengatur waktu, penata acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Semoga Allah, beliau membawa acara oleh Allah dimuliakan dunia dan akhirat. Yang terhormat kepada para alim, para ulama, khusus Sahibul Bait, Sahibul Maqasid, Kiai Nur Husain Hidayat sebagai pengasuh Pontren Darul Muta'alimin Desa Sumber-Agung, yang alhamdulillah tadi telah melaksanakan kewajibannya sebagai wali menikahkan putrinya yang bernama Ai Sapuroh Nur Hasanah kepada putra dari Bapak Wegalih ya, Wei Abung, Wei Jabung, Wei Jambu, Jambu, sekedar duren gitu ya. Kalau duren mah di Banjarsari banyak, di sana kalau ada janda di sana banyak duren. Mohon maaf. Putranya yang bernama Sinten Jainuddin Anwar, alhamdulillah telah dinikahkan oleh wali tadi dengan lancar. Tadi mah hanya sebatas intermezzo. Aturan dinikahkan putrinya malah aku nikah. Aku terima. Alhamdulillah lancar, mudah-mudahan dengan nikah tersebut Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar daripada dua belah pihak, yaitu keluarga baru, khususnya pengantin baru, oleh Allah diberikan umur panjang, kesehatan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Kiai Selamat, tokoh daripada Desa Sumber-Agung, Kiai PPN, kadang-kadang namanya lupa ya. Alhamdulillah hadir, bahkan sekarang langsung dinikahkan ataupun di komando ataupun di apa namanya ya, dicatat langsung oleh Bapak KUA, Bapak Saprudin ya, Saprul. Alhamdulillah beliau masih sehat, masih gagah, masih ganteng. Tapi jangan terlena Pak disebut ganteng nanti nyari lagi. Mudah-mudahan kesemuanya para guru-guru kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, sehat, berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada Bapak Camat Kecamatan Waisulan, alhamdulillah walaupun ada acara
keluar sangat penting, tapi ada lagi yang diutamakan, yaitu acara menghadiri acara resepsi pernikahannya di kediamannya Bapak Kiai Nur Husain Hidayatullah. Alhamdulillah Bapak Camat sekaligus tadi sudah nyambut, kita dapat memahami. Cuman kebetulan yang mengindahkan ataupun yang mengenakan masker, instruksi daripada protokol kesehatan bisa dihitung dengan jari ya, termasuk saya tadi lupa. Ingat di jalan ada ketemu orang yang pakai masker, waduh saya nggak bawa masker. Mohon maaf. Tapi mudah-mudahan tanpa dengan mengenakan ataupun memakai masker, kita semua oleh Allah diberikan kesehatan dan dijauhkan daripada yang namanya virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Besan yang kebetulan namanya Bapak Ramin. Amit. Hamid. Oh pakai D. Kalau tiang Jawa ngomong Hamid. Ya Pak ya. Pak Hamid. Alhamdulillah beserta rombongan luar biasa. Pertanda Bapak Hamid ini bermasyarakatnya bagus. Kelihatan antusias rombongan mengantar calon pengantin dan bisa menyaksikan acara pernikahannya. Mudah-mudahan membawa berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang kita dapat berkumpul bermuajahah di kediamannya Bapak Kiai Nur Husain Hidayatullah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam mudah-mudahan Allah selalu sampaikan, sanjungkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat-umatnya yang takwanya sampai hari kiamat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya saya merasa dan menerima bukan ahli bicara. Tadi disampaikan sama Bapak Camat, beliau mengatakan saya ingin mendengar karena belum pernah mendengar ceramahnya. Saya sampaikan saya bukan ahlinya. Kebetulan saja beliau Bapak Kiai Sabil Bait meminta kepada saya untuk menyampaikan yang namanya mauizah. Saya tolak Pak, terus terang tolak. Cuman beliau maksa dan maksa. Kemarin malam Rabu kalau nggak salah kita kesini ketemu langsung, sudah nyuruh yang lain saja. Tetap saja. Ya walaupun saya bukan ahlinya, mungkin ada sedikit ataupun banyak bisa disampaikan dan Bapak Ibu semuanya bisa memahami dan bisa menjadikan kehidupan tersebut ketika Bapak mengamalkannya, apa yang diamalkan menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pengantin istilah Sunda itu adalah bahasanya bukan pengantin tapi isim tasniyah, papangantain. Papangantain itu singkatan daripada papang. Papang itu kalau bahasa Lampungnya ngompol, bahasa Jawinya nguyuh, bahasa Jepang kababayan. Ya Pak Camat ya. Jadi papang berdua artinya pengantin, papangantain, ngompol berdua. Mudah-mudahan ketika nanti sudah terlaksana apa yang diharapkan jauh-jauh sebelumnya, melahirkan putra-putri yang solih dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya,
kepada kedua orang tuanya, manfaat buat masyarakat, khususnya agama dan negara Indonesia pada khususnya, umumnya seluruh dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kalimat daripada pengantin tersebut asal usulnya dari kalimat saling mengenal. Maka dulu Pak Camat mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya Pak ya. Dulu waktu saya nggak mendengar itu kan bahasa tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti timbul sayang. Yang namanya sayang itu pasti awalnya dalam hati itu ada namanya cinta. Cinta itu adalah sesuatu anugerah. Kalau manusia secara umum tidak memiliki rasa cinta, berarti manusia kurang sehat, tidak normal. Ibu yang sudah menikah, sudah dinikahi oleh bapak dulu masih bujang, sekarang sudah jadi ibu-ibu bahkan nenek-nenek, pasti sama memiliki rasa cinta. Apa itu cinta? Cinta itu dari dulu saya belum bisa menafsirkan. Bertanya-tanya sama yang lain pun sama, cinta itu apa? Katanya ada yang menyampaikan cinta itu kalau disebut warnanya warna kuning. Kuningnya itu kuning emas. Lalu yang namanya kuning emas itu adalah biasanya sesuatu yang memang suka dibuang, yang warna kuning. Maka kalau sudah timbul rasa cinta lalu sudah disalurkan, insya Allah semuanya akan hilang. Apa hilangnya? Kepenasarannya. Ternyata oh, begitu Pak Camat ya. Apa itu oh? Itulah oh bundar. Cinta. Cinta itu bisa menjadikan manusia timbul kesemangatan. Bisa cinta itu menjadikan kekuatan yang sangat kuat. Karena orang yang sudah diawali dengan rasa cinta, insya Allah timbul yang namanya semangat. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat apalagi akan lebih merapat. Itu cinta, dorongannya luar biasa. Contoh, kalau bapak ibu hadirin semuanya cinta dengan agama, pasti apa yang namanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat utamanya tidak akan pernah berani untuk ditinggalkan. Pesan pengantin, jangan hanya cinta kepada suami ataupun istri saja, tapi harus dengan dasar cinta kepada agama. Saya bertanya, ibu cinta dengan suami? Cinta ya, sampai sekarang ya. Bapak positif cinta sama istri. Cuman ada perbedaan antara cinta suami sama istri ataupun istri cinta sama suami, beda dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, hukumnya itu wajib. Wajib hukumnya. Kalau kita tidak beribadah didorong dengan rasa cinta, positif, yang namanya ibadah itu banyak ditinggalkan. Ada istilah saya sholat 1 bulan sekali, ada istilah sholatnya setahun 2 kali, lebaran doang. Karena apa? Cintanya hanya sedikit. Seperti hal contoh, suami sama istri pertama ditanya oleh bapak PPN, bapak pencatat nikah, apakah engkau mencintai sama seorang calon istri? Oh, cinta. Cuman na'udzubillah wa na'udzu min dzalik. Tidak sedikit 2 bulan, 3 bulan atau lebih seumur jagung dia sudah bercerai. Karena apa? Cintanya hanya terbatas sampai di situ. Manusia umat Islam
cinta kepada Allah hanya sedikit, maka sholatnya belang-belang. Ibu-ibu ngerti itu Sunda? Ngerti. Pak Camat insya Allah ngartos. Pak Kawa ngertos nggih? Wah, tapi ini Pak Suwarno boten ngertos. Pak Kiai ngertos boten niki bahasa Sunda? Ngertos nggih? Sunda teh campur lah. Sok rada kerok. Bisi sim kuring nyampaikan bahasa nasional kacampuran Sunda nya hampura. Etalah bahasa sim kuring Sunda. Sundana Sunda campur aduk deui. Sundana di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah ada sebahagian suku Sunda, cuman Sundanya kasar. Orang Banjar sering ngomong Sunda kameni. Kalau di Banten ada Sunda ya, Sundanya diajing. Ayat daya diajing. Dia mah. Jawa juga ada. Jawanya Jawa kuen seperti jaseng. Jawa Serang kuen. Kuen teh naon Pak Camatnya? Kue. Ah, ngarang mah. Pak Camat apa kuen? Itu. Oh, kuen itu. Inilah baru tahu. Karena tahunya Jawa kuen katanya. Jawa jaseng. Kembali dengan masalah tadi Pak, cinta. Cinta kepada Allah hukumnya wajib, cinta kepada Rasul hukumnya wajib. Cinta suami sama istri hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi ketika ada yang namanya perintah suami sama istri, wajib yang namanya istri mematuhinya. Cuman ada keterangan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Janganlah taat kepada makhluk. Istri sama suami itu sama-sama makhluk. Tidaklah diperbolehkan taat makhluk kepada makhluk ketika ada perintahnya itu perintah kepada maksiatan, kepada maksiat kepada khaliq. Contoh maksiat kepada khaliq, istri disuruh mendukung yang namanya suami itu kepengen kaya dengan cara belok, mengkol. Tadi Pak Camat bilang jangan sampai main judi, Pak KUA ya, main judi ataupun main togel. Nah, suami minta dukungan sama istri, lalu mintanya secara paksa. Wajib istri secara maksa diri tidak boleh ikut mendukung keinginan sang suami, karena yang namanya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dilarang, maksiat, dosa besar. Nah, dulu manusia yang sehat aneh bertanya kepada orang, kepada manusia yang tidak sehat. Coba bayangkan Bu, orang gila ditanya, orang gila, nugelo gitu bahasa Sunda nate. Nugelo, cek nugelo tadi tenyawan gelo. Cicing wehe, kamu orang gila ya? Diam saja. Ditunggu ngomong, ditunggu asal ngomong. Oh berarti itu dihitung, itu berapa nomornya? Itu orang gila ditanya sama orang orang sehat. Cuman kalau orang gila ditanya, lalu orang yang bertanya bukan orang gila, bisa jadi orang yang tidak gila malah lebih gila. Orang gila goblok, orang yang bertanya akan bertambah lebih goblok. Nah, suami kita Bu, kalau minta dukungan terhadap ibu tentang masalah yang tidak diperbolehkan, berarti ibu sama-sama orang gila, orang goblok. Tapi insya Allah bapak dan ibu di sini semuanya soleh soleha. Cinta kembali Pak, karena judulnya cinta ya teh.
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah hai Muhammad, hei asrafal khalqi, hei makhluk Allah yang paling mulia, in kuntum, apabila, kalau itu ya, kalau kalian tuhibbunallaha, cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u, maka taatilah, ikutilah oleh kalian semua. Nih siapa nih? Kami. Yang mengatakan adalah, yang menyampaikan adalah Kangjeng Rasul, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sana adalah ikutilah Kangjeng Nabi. Apabila kita cinta ikut kepada Nabi, berarti yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Berarti kalau ingin benar-benar kita cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, yang kedua, cintailah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu cinta. Kira-kira ibu cintanya kepada Nabi beda enggak cinta ibu terhadap suami? Ibu cinta kacaroge, cinta banget. Cinta ka Kangjeng Nabi cinta henteu. Cintanya banget Pak, sangat banget. Sangat banget. sangat. Alhamdulillah. Nah, kalau memang benar-benar cinta kepada Nabi, diantaranya adalah laksanakan sunnah Rasul. Diantaranya apa? Sesudah sholat fardu, kalau sholat fardu adalah bukti nyata cinta kepada Allah. Kalau sholat sesudah atau sebelum fardu, itu bukti nyata cinta kepada Kangjeng Nabi. Pertanyaannya, apakah kita sholat fardunya lanjut terus istiqomah? Kalau memang istiqomah, apakah sholat qobliyah, ba'diyah sebelum fardu sesudah fardu dilakukan atau tidak? Kan seperti itu Bu ya. Kalau sudah melakukan sholat fardu, lakukanlah sholat sebelum fardu dan sesudah sholat fardu. Namanya sholat rawatib. Kalau sudah melaksanakan sholat fardu dan sholat sunat qobla ba'diyah, ada lagi kewajiban Kangjeng Nabi, diantaranya sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu adalah wajib hukumnya kepada Nabi, pada umatnya hukumnya sunat. Apakah kita termasuk sudah melaksanakan sholat tahajud? Oh, saya sudah. Berapa kali? Setiap malam. Alhamdulillah. Kalau yang belum setiap malam, ya minimal seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali, 7 kali. Berarti setiap malam berarti ya. Ya, mudah-mudahan lagi yang belum istiqomah ke depan oleh Allah ditentukan menjadi manusia yang istiqomah, melaksanakan tahajud. Sholat sunat yang paling afdol di antara banyak sholat sunat adalah sholat tahajud. Tingkatan kedua sesudah sholat sunat adalah sholat witir. Apakah sholat witir itu suka dilakukan atau tidak? Nah, kalau sholat tahajud suka dilaksanakan, usahakan sholat witir pun dilaksanakan. Karena sholat witir itu termasuk sholat tingkatan kedua, yang paling utama di antara tingkatan sholat sunat. Witir jumlahnya ada 11. Paling sedikit 1 rakaat. Seandainya Bapak yang pernah mendirikan sholat witir 11 rakaat, alhamdulillah. Tapi jangan sampai 11 rakaat 1 kali seumur hidup. Ya, usahakan yang ringan-ringan saja yang bisa kita lakukan, minimal 3 rakaat. Kalau sudah 3 rakaat, laksanakan istiqomah. Kalau yang kebetulan belum pernah sholat witir 3 rakaat, ya sholat witir 1 rakaat sah. Oh, saya sering dulu mah kapan? Bulan Ramadan. Ya Bu ya, habis tarawih langsung sholat
witir, alhamdulillah. Padahal harus lanjut Pak Ibu, lanjutkan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Setiap malam minimal paling malasnya adalah 1 rakaat. Sedang-sedangnya 3 rakaat. Itu bukti nyata kita cinta kepada Nabi. Tingkatan ketiga, sholat sunat yang paling utama adalah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Tingkatan keempat adalah sholat duha. Bapak tadi serta ibu ikut dengan rombongan ataupun dengan termasuk rombongan Pak Kinano, silakan. Dijahpai. Ta'al. Tapadoh. Yang tadi kebetulan berangkat ke sini jam berapa tadi? Jam 8. Oh berarti masih ada kesempatan sebelum berangkat tadi sholat duha. Sholat duha paling malesnya adalah minimal 2 rakaat. Sudah naik 4 rakaat, naik lagi 6, naik lagi 8, naik lagi 10, naik lagi 12. Bapak Ibu sholatnya 2 rakaat apa yang 12? Yang 2 alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang belum ke depan yang mudah-mudahan bisa melaksanakan. Nah itu sholat duha. Kalau kita mendirikan sholat duha, bukti nyata kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Nah pengantin baru, supaya rumah tangganya apa yang kita inginkan itu adalah sakinah, mawaddah, warohmah, dirikanlah sholat fardu, jangan sampai ditinggalkan. Oke ya. Kedua, sholat fardu sebelumnya ada qobliyah dan ba'diyah. Sesudah qobliyah ba'diyah dilaksanakan secara istiqomah, laksanakanlah tahajud. Walaupun habis capek berperang di atas kasur, tidur, bangun, sholat tahajud. Kalau kesiangan, besok dilaksanakannya azan. Rencana pokoknya besok saya akan mendirikan sholat tahajud. Itu pengantin ya. Insya Allah kalau sudah istiqomah tahajud, maka akan ingin mendirikan sholat witir, sholat yang namanya qobliyah ba'diyah dan sholat duha. Kalau sholat duha, inti doanya kan minta rizki. Maka para bapak dan para ibu kalau ingin rizkinya dari langit turun, dari bumi keluar, yang jauh mendekat, yang haram jadi halal, silahkan sholat duhanya dirutinkan. Ingin Bu rizkinya yang jauh mendekat, yang di atas ke bawah, dari bawah ke atas, dalam arti datang dengan sendirinya, min haitsu la yahtasib. Silahkan sholat duha. Cuma niatnya jangan niat saya sholat duha karena ingin yang jauh menjadi dekat, yang haram menjadi halal, rizkinya bukan, jangan. Niatnya adalah niat saya sholat duha sunat karena Allah. Adapun ada rizki yang tidak disangka-sangka, itulah berkah daripada sholat duha. Kira-kira kapaham ibu sadayana? Bapak kapaham? Lamun teu kapaham terang-terangan bae, sebutkeun teu kapaham gitu. Karena tos paham, laksanakan. Yang namanya kita bukti nyata cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga cinta. Kalau memang benar-benar cinta kita ada dalam dada, silahkan buktikan cinta kita kepada Nabi. Diantaranya adalah memperbanyak membaca sholawat. Kira-kira Bapak Ibu sholawatnya sehari semalam berapa kali? Ibu berapa kali? Banyak. Berapa? Oh
Oh iya, 17 rakaat. Tahiyat maghrib 2, isya 2, subuh 1, duhur 2, terus asar 2. Jumlahnya berapa? 2, 10 sholawat, karena tahiyatnya 10 tahiyat. Itu mah ada istilah, kalau tidak sholat mah berarti mboten bocor sholat. Ini mah di luar sholat, ibu, di luar sholat. Maka bacalah sholawat yang paling utama adalah sholawat yang suka dibaca di dalam sholat. Ulama menyebutnya adalah sholawat Ibrahim. Kalau sholawat Ibrahim dilanggengkan, diistiqomahkan, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki yang banyak dan penuh dengan barokah. Dunianya sudah barokah, di akhiratnya mendapatkan syafaat daripada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, kalau umat Islam tanpa membaca sholawat, jangan harap mendapatkan syafaat. Ada ceritanya, ibu, seperti halnya manusia di dunia. Bapak sama anak, anak sama orang tua, sama bapaknya, sama ibunya sama. Ada istilah orang tua cinta sama anak, anak cinta sama orang tuanya sendiri. Cuman tetap ada istilah perbedaan. Kalau anak yang nurut sama orang tua, insya Allah yang namanya orang tua akan lebih yang namanya cinta sama anak. Walaupun jauh, orang tua sama anak tetap akan selalu teringat sama anak yang dicintainya. Walaupun dekat di samping rumahnya, tapi anak itu tidak pernah berbuat baik, ataupun pernah berbuat baik, cuman sering berbuat yang tidak baik alias menyakiti perasaan orang tua. Tetap orang tua akan menanyakan, kemana ya yang namanya Nurjaini tadi ya, Anwar. Kemana Jang Anwarnya, sor bapak nak gitu. Padahal matos di Sumber Agung. Kata tetangganya, kebetulan anaknya sendiri, si bapak, si emak, si ibu, kok nanya-nanya anu tos jauh, iya deket ke ayah. Kok nak menanyakan yang sudah jauh dari kita, yang jauh mah doakan saja bu, mau ngasih sesuatu mah, nih yang dekat ada. Seperti itu pak, ya pak ya. Yang jauh malah selalu teringat, yang dekat malah terlupakan. Di akhirat nanti ada Kangjeng Nabi manggil-manggil, hei Jafar, Jafar, umpama mudah-mudahan seperti itu ku Kangjeng Nabi. Padahal di payun di depan saya ada orang sama-sama umat Kangjeng Nabi, yang kebetulan umat Kangjeng Nabi itu jarang-jarang ataupun malas-malas membaca sholawat. Kata umat tersebut ngomong, ya Rasul, ini saya butuh pertolongan, butuh syafaat. Tapi tetap Kangjeng Nabi oleh Allah tidak bisa melihat orang tersebut. Karena apa? Karena orang tersebut waktu dunia suka lupa kepada Kangjeng Nabi. Kira-kira paham ibu? Bapak paham? Suami sama istri sama-sama saling mencintai. Kalau betul-betul cinta istri sama suami, suami cinta sama istri, silakan buktikan saja sepanjang berumah tangga. Ketika suami pergi dari rumah, janganlah timbul perasaan yang tidak-tidak. Namanya cemburu buta, itu tidak boleh. Kalau cemburu mah itu harus. Ibu pernah cemburu sama suami? Pernah, bahkan harus selalu cemburu. Tapi jangan sampai cemburu buta. Yang namanya buta itu bahasa Sundanya lolong, bahasa Jawanya pripun ya? Orang deleng
Ya adalah picak. Picak. Ya Allah ya Robi, namanya orang picak, orang deleng, orang delok, tidak melihat, boten ningal. Positif yang namanya ada orang ataupun tidak orang di depan matanya tidak akan pernah kelihatan. Baik dan buruknya tidak akan pernah kelihatan karena orang itu picak. Kalau si ibu yang namanya ibu cemburunya cemburu picak, maaf cemburu buta. Suami tujuannya baik, keluar rumah bahkan tadi sempat ngomong, Bu, kalau ada yang menanyakan saya lagi kondangan ke Sumber Agung. Oh iya, hatinya ngomong lah nanti di sana ketemu yang lain, saya ditinggalkan. Suudon timbulnya. Di rumahnya ngomonglah dasar. Ngomong seperti itu. Itu adalah penyakit hati, disebutnya cemburu buta. Hukumnya tidak diperbolehkan. Karena cemburu buta itu adalah suuzon. Kalau cemburu mah boleh-boleh saja, artinya giaroh, curiga. Seperti bapak mau tidur, ibu mau tidur, curiga, giaroh, ada perasaan. Kalau pintu tidak dikunci, nanti ada yang masuk, ada yang ngambil barang di rumah, walaupun tidak banyak harganya ataupun tidak berharga, tetap saja kalau hilang mah perasaan, rasa sedih. Seperti hal orang mengatakan ini motor odong-odong, ditaruhlah di luar, ketika hilang ngomong, aduh mau ke sawah, mau ke kebun, mau ke pasar, motor nggak ada, ujung-ujungnya minjem sama tetangga. Itu nyepele kan Pak ya. Nah, sebelum tidur pintunya dikunci, jendelanya dikunci, dipilih semuanya aman. Itu asal daripada curiga. Ini suami keluar rumah, aduh khawatir, takutnya nanti silaturahmi ke sana belum dikasih makan, lapar nanti. Umpama tadi dari rumah belum makan dulu, nyampe ke Sumber Agung nggak langsung dikasih makan, waduh kencoten meren. Nah itu curiga, khawatir, boleh. Maka curiganya saya sama ibu dari rumah belum makan, perutnya sakit, di sini langsung duduk, langsung acara, belum dikasih makan, sudah disiapkan. Oleh karenanya cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan kepada bapak dan ibu, dan kepada Allah saya menampun. Billahi dewa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidina awalina wal akhirina tabaraka rabbana wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi asma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u ni'amah wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Allahumma sholli sholatan munzila biha mujarrad wal afat wa taqbilana ya Allah ya jamal hajat wa tutahhiruna min jami sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ta'ala darajat wa tuballighuna biha shafayat min jamil khairati fil hayati wa batana ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubanana khatayana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamida wa talamidana minal ulama al-amilin wa al-muttaqin. Allahumma ja'alna ya Allah fi auladina min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna ya Allah fi auladina min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli sholat wa min ahli siyam wa min ahli ta'atillah. Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah, amsil alaina maidatan minas samai takuna lil awalina wal akhirin wa matan minka wa rasulna wa anta khairur raziqin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil bait. Barakallahu laka wa baraka
عليك وجمع بينكما بالخير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhir doa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.